Baik, Pak. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Brian Benedict Bangun dengan nomor NPM terakhir 214. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai project final project UAS untuk PBO atau pemrograman berorientasi objek. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram yang saya buat untuk program penjadwalan mata kuliah. Yang pertama di sini saya membuat kelas berapa jadwal, user, create, delete, read, update, MySQL Connect, dan juga menu, dan juga logic. Di mana create sendiri tuh memiliki fungsi seperti namanya, yaitu membuat jadwal, delete seperti namanya yaitu menghapus jadwal, read yaitu melihat jadwal, update untuk mengubah jadwal, untuk MySQL underscore Connect ini untuk menghubungkan antara program dengan database. Lalu untuk menu ini untuk melihat menu. Lalu di sini ada logic, di mana logic ini menghubungkan kelas ini dengan satu sama lain, di mana pada logic ini memiliki fungsi untuk melihat, membuat, menghapus, mengubah, dan juga melihat menu. Untuk melihat jadwal, membuat jadwal, menghapus jadwal, mengubah jadwal, dan juga melihat menu. Lalu di sini ada user, di mana user ini memiliki fungsi atau memiliki tugas, yaitu saya sendiri, yaitu dapat melihat jadwal, membuat jadwal, menghapus jadwal, dan juga mengubah jadwal. Lalu ada jadwal sendiri di sini itu memiliki field itu untuk ID dengan tipe data integer, mata kuliah dengan tipe data varchar, hari dengan tipe data varchar, waktu dengan tipe data varchar. Lalu sekarang saya akan menampilkan database yang saya buat. Itu maaf ada kesalahan. Lalu ada show databases. Di sini saya membuat database berapa jadwal kuliah. Lalu saya menggunakan database jadwal kuliah dan saya akan menampilkan tabel. Pada jadwal kuliah ini memiliki tabel yaitu jadwal di mana memiliki field yang seperti saya sebutkan dan juga tipe data yang seperti saya sebutkan dengan primary key yaitu ID dan juga ID sini merupakan auto increment atau dapat bertambah satu setiap ini. Lalu saya akan menampilkan untuk programnya. Lalu di sini kita akan menggunakan main.cpp untuk menjalankan program yang telah saya buat. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai programnya secara singkat, di mana pada bagian create saya membuat 7 buah file, di mana 7 buah file ini memiliki format yaitu .h, sehingga pada format .h ini itu dipanggil ke dalam satu menjadi sebuah library. Lalu di sini pada bagian create atau membuat, di mana di sini saya memasukkan opsi untuk ketika user atau saya sendiri itu ingin memasukkan nama mata kuliah, hari dan juga waktu. Dan ketika sudah dimasukkan, maka program atau nama-nama ini akan dimasukkan dengan menggunakan perintah insert into jadwal dengan field matkul, hari dan juga waktu dengan values yang telah dimasukkan. Lalu pada bagian delete sama seperti create, di mana pada bagian delete ini mencari
data yang ingin dihapus itu menggunakan ID. Lalu ketika ID yang telah dimasukkan oleh user telah ada, semisal 1, maka program akan menjalankan perintah di bawahnya yaitu delete from jadwal where ID dengan contoh seperti itu 1. Lalu logic di sini sendiri itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa logic ini untuk menghubungkan atau menyambungkan kelima dari database atau maaf, kelima kelas yang ada yaitu create, read, update, delete dan juga menu. Di mana pada bagian logic ini memanggil semua fungsi yang telah ada seperti create schedule, read schedule, update schedule, delete schedule. Lalu pada bagian ini memiliki 4 opsi di mana ketika lainnya itu adalah keluar dan slide itu adalah pilihan tidak valid atau jika seseorang atau saya memasukkan pilihan lebih dari 4. Pada bagian main ini berfungsi untuk menyambungkan dan juga eh, menyambungkan program dengan database dan memanggil maaf untuk menjalankan di mana di sini saya menggunakan MariaDB dengan user 1234 dan passwordnya pas 1234. Pada bagian menu sendiri itu sederhana di mana pada bagian menu program akan mengeluarkan menu atau tampilan di awal yaitu 1 untuk tambah jadwal, 2 untuk tampilkan jadwal, 3 untuk update jadwal, 4 untuk hapus jadwal, dan 0 untuk keluar. Lalu pada bagian MySQL Connect ini berfungsi untuk menyambungkan program dengan database, di mana pada bagian DB ini merupakan nama dari database yang telah saya buat, yaitu jadwal. Dan jika koneksi tersebut gagal, maka program akan mengeluarkan pesan, yaitu koneksi ke database gagal. Lalu pada bagian read, ya, pada bagian read di sini sendiri merupakan sebuah perintah di mana ketika perintah secara langsung di mana ketika user memasukkan atau memilih opsi read, maka program akan secara otomatis menjalankan perintah select bintang from jadwal dan mengeluarkan header yaitu jadwal kuliah dan menampilkan keseluruhan data yang telah disimpan. Lalu untuk update di sini berfungsi untuk mengubah data yang ingin diubah. Di mana pada bagian update ini ketika user telah memilih eh, ID yang ingin diupdate sama seperti hapus dengan menggunakan ID yang ingin dipilih, maka setelah user memasukkan ID, program akan menjalankan eh, ke semua data yang ingin dihapus seperti maaf, data yang ingin dirubah seperti mata kuliah yang baru, hari yang baru dan juga waktu yang baru. Lalu setelah user memasukkan data-data yang baru ini, maka program akan memanggil atau akan menjalankan program update jadwal set matkul sama dengan yang telah dimasukkan, hari sama dengan yang telah dimasukkan, waktu sama dengan yang telah dimasukkan, where atau di mana ID yang ingin diubah itu sesuai yang dimasukkan. Lalu sekarang saya akan menjalankan program. Baik, setelah berjalan, lalu kita akan menjalankan program. Untuk pertama kali, saya akan menampilkan data di awal yang saya miliki, yaitu dengan menggunakan dari CMD dan menggunakan perintah select. Oke. Pada bagian ini, saya telah mencoba program dan memasukkan data sebaik 5 dan menghapus 2 data, yaitu nomor 1 dan ID 1 dan ID 2.
Dan yang tersisa yaitu 3 buah data dengan nama matkul, pemrograman lanjutan, basis data, dan juga analisis desain sistem dengan hari Senin, Selasa, dan waktu 12, 15, dan 12. Lalu kita akan memeriksanya dengan memilih opsi nomor 2. Dan di sini menampilkan hasil yang sama persis dan membuktikan bahwa data telah berhasil, program berhasil untuk disambungkan ke dalam database dan dapat menampilkan database yang sesuai dengan yang telah disimpan. Lalu saya akan menambahkan jadwal dengan opsi nomor 1 dengan memasukkan mata kuliah yaitu PBO dengan hari Jumat jam 7. Lalu ketika berhasil, maka program akan mengeluarkan pesan yaitu jadwal berhasil ditambahkan. Lalu ketika saya akan memeriksanya yaitu 2, lalu program akan secara otomatis menambahkan ID 6 dan memasukkan data yang telah saya masukkan yaitu pemrograman berorientasi objek di hari Selasa dan juga di jam 7. Lalu saya akan memeriksanya kembali di dalam database dan di sini secara otomatis ditambahkan dan sesuai dengan program. Lalu saya akan mengupdate atau mengubah data yang telah ada dengan memilih opsi nomor 3 dan memasukkan ID yang ingin diubah yaitu ID nomor 6 dengan mengubah PBO dengan mengubah menjadi PBO hari Kamis jam 11. Lalu ketika berhasil diubah atau diupdate, maka program akan mengeluarkan pesan jadwal berhasil diupdate. Lalu kita akan menampilkan atau melihat apakah data telah berhasil diubah. Dan di sini terlihat bahwa pada ID nomor 6, data telah berhasil diubah di dalam program yaitu PBO pada hari Kamis dan jam 11. Lalu kita akan memeriksanya melalui CMD dengan perintah yang sama, select bintang from jadwal. Dan pada ID nomor 6 telah tertampil bahwa mata kuliah ID nomor 6 telah berhasil dirubah menjadi PBO pada hari Kamis dan pada waktu di jam 14. Lalu contohnya kita akan menghapus dan kita akan memilih opsi nomor 4. Lalu memasukkan ID yang ingin kita hapus yaitu ada opsi nomor 3, 4, 5, dan juga 6. Kita akan menghapus ID nomor 6 dan program akan mengeluarkan pesan jadwal berhasil dihapus. Dan kita akan memeriksanya kembali dengan memilih opsi nomor 2. Dan pada bagian ini menampilkan bahwa ID nomor 6 telah berhasil dihapus. Dan kita akan kembali memeriksanya dengan di CMD dengan perintah yang sama. Dan di sini telah tertampil bahwa ID tersebut telah berhasil benar-benar dihapus pada ID nomor 6. Di sini dapat dibandingkan bahwa di atasnya itu sebelum dihapus memiliki ID dari 3 dan sampai dengan 6, sedangkan setelah dihapus hanya 3 sampai dengan 5. Lalu untuk opsi di luar angka atau di luar pilihan, kita akan memilih opsi nomor 8. Dan program akan mengeluarkan pesan pilihan tidak valid. Dan ketika kita ingin mencoba keluar dari program, kita akan mengetik nomor 0 untuk keluar. Dan ketika berhasil keluar, maka program akan melakukan keluar dan pada bagian pada bagian terminal dari Visual Studio ini akan mengeluarkan pesan secara otomatis bahwa telah berhasil keluar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang belibet atau ada yang salah. Terima kasih. Maaf.